إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jamaah, bapak-bapak dan juga ibu-ibu Mushola Miftahul Jannah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di cuaca yang cukup mendukung ini sebenarnya untuk tidur ya Pak. Tapi antum semua di sini Masya Allah, Allah berikan hidayah taufik untuk duduk sejenak dalam rangka thalabatul ilm, yang mana menuntut ilmu ini adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Sesungguhnya menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban seorang muslim. Karena kita sebagai seorang muslim dan juga muslimah, yang mana kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa Pak? Apa tujuan manusia diciptakan oleh Allah? Yakni untuk beribadah. Maka ketika kita dituntut untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini sebagai tujuan kita ada di muka bumi, maka tidak akan sempurna atau tidak akan berada di atas sesuatu yang benar ibadah kita kecuali dengan apa? Dengan ilmu. Oleh karena itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendorong umatnya, bahkan mewajibkan agar umatnya menuntut ilmu syar'i, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat suatu kaum ketika dia menuntut ilmu syar'i. Para jamaah rahimakumullah, adapun di pertemuan yang kali ini adalah saya melanjutkan pembahasan yang 1 tahun lalu pernah kita bahas di sini, yaitu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang akidah beserta jawabannya dan juga dalil-dalilnya. Kemarin atau di pertemuan yang setahun yang lalu ya Pak, di Ramadan yang lalu, kita membahas pertanyaan yang ke-6, yaitu kenapa Rasul itu diutus, ya. Kenapa para Rasul itu Allah Subhanahu wa ta'ala utus ke muka bumi ini? Masih ingat gak Pak tujuannya apa? Diutus oleh Allah para Rasul itu. Masih ingat bapak-bapak, ibu-ibu? Udah setahun lupa ya. Ya maklum. Baik, jawabannya adalah yaitu diutusnya para Rasul, kata penulis di sini, agar mereka mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, yaitu mentauhidkan Allah dan menghilangkan segala macam bentuk kesyirikan. Ya, ini tujuan pertama diutusnya seluruh para rasul, dari mulai Nabi Nuh, ya. Kenapa dari Nabi Nuh Pak? Saya ngitungnya, tahu nggak? Dari Nabi Nuh, enggak dari Nabi Adam. Karena muncul pertama kali kesyirikan itu di zaman siapa? Zaman Nabi Nuh, ya. Nah, dari mulai Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan segala bentuk kesyirikan, agar manusia benar-benar hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini tujuan yang paling utama. Oleh karenanya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib agar menghancurkan seluruh kuburan-kuburan, ya, seluruh patung-patung dihancurkan yang disembah pada saat itu. Baik.
Dan di antara tujuan para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah yaitu untuk menyampaikan segala bentuk risalah yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh risalah yang Allah sampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semuanya sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari mulai mentauhidkan Allah, salat, puasa, zakat dan segala macamnya, itu semuanya sudah disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara tujuan para rasul diutusnya di muka bumi ini yaitu agar manusia nanti tidak bisa beralasan lagi di sisi Allah. Ya, agar manusia tidak bisa memiliki alasan lagi ketika mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada alasan lagi. Ya, tidak boleh, tidak ada alasan mereka mengatakan saya enggak tahu bahwasanya salat adalah merupakan kewajiban. Ya, saya enggak tahu bahwasanya ini hukumnya ini. Saya tidak tahu bahwasanya ini harus begini. Ya, ini tidak ada alasan lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini diantara tujuan-tujuan para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling utama, yang paling pokok adalah mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut." Ya, surat An-Nahl ayat 36. Kata Allah, sungguh kami telah mengutus di setiap umat. Apa yang diutus? Yaitu seorang rasul. Apa tujuannya? Ani'budullaha, agar rasul ini mengajak manusia supaya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan agar manusia menjauhkan segala bentuk macam tagut. Apa itu tagut, Pak? Tagut itu banyak. Ya, secara umum apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan dia ridho, maka ini dinamakan apa? Tagut. Ya. Dan gembongnya tagut ya ada berapa? 5. Ya, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya gembong ya tagut ada 5. Yang pertama apa? Iblis. Ya. Yang kedua, orang yang disembah dan dia ridho disembah. Karena ada juga orang yang disembah tapi dia nggak ridho. Nah, kalau dia ridho disembah sama manusia dengan berbagai bentuk penyembahannya, ya dengan berbagai bentuk macam penyembahannya, lalu dia ridho, maka dia dinamakan tagut. Kemudian yang ketiga, orang yang mengajak manusia agar menyembah dirinya, ya agar menyembah dirinya, maka ini juga dinamakan tagut. Kemudian yang keempat, di antara macam tagut mereka adalah yang mengaku mengetahui ilmu-ilmu gaib, ya, yang mengaku mengetahui ilmu gaib, maka ini dinamakan tagut. Kemudian di antara bentuk macam tagut yang kelima adalah orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, dan dia meyakini bahwa hukum yang saya terapkan ini lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, maka ini dinamakan tagut. Baik. Pertanyaan yang ke-7 di sini dibawakan oleh penulis, ma huwa tauhidur rabbi? Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Ya, apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Kita akan membahas 3 macam tauhid, Pak. Dan ini sangat dasar sekali. Maka sebagai seorang muslim, kita berusaha memahami tentang 3 tauhid ini. Ya, yang pertama adalah tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah tauhiduhu bi af'alihi kal khalqi wat tadbiri wa ghairihima. Tauhid rububiyah adalah kita mentauhidkan Allah dengan segala bentuk pekerjaan-pekerjaan Allah, ya, seperti
menciptakan seperti menciptakan, kemudian mengatur alam semesta ini dan yang lain semacamnya, memberikan rizki, menghidupkan, mematikan. Ini pekerjaan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah yang melakukannya. Dan kita yakini bahwa semua ini adalah merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan makhluk tidak bisa melakukannya. Ya, tentang tauhid rububiyah ini. Jadi yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, mengatur seluruh alam semesta ini, kita yakini bahwasanya itu merupakan perbuatan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Ya. Kemudian di dalam surat yang lain, di dalam surat Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Ya. Dan apabila kapal-kapal itu telah berlabuh, ya, di lautan, kemudian kapal itu digoncangkan, ya, dengan ombak, maka mereka akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka meninggalkan patung-patung mereka. Nah, ayat ini berbicara tentang keadaan kaum jahiliyah di masa dahulu. Ya, ketika mereka berlabuh di tengah laut, lalu kemudian kapal mereka diombang-ambingkan oleh ombak, ya, maka mereka meninggalkan patung-patung yang mereka bawa. Karena orang-orang terdahulu itu ketika mereka bepergian, biasa mereka membawa patung-patung yang mereka sembah. Tapi ketika mereka ditimpa kesulitan, mereka akan meninggalkan semua patung-patung yang mereka bawa, dan mereka akan mengatakan, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Ini orang musyrikin, ya, orang zaman dulu, Pak. Ketika mereka ditimpa kesulitan, mereka kembalinya kepada siapa? Allah. Ya, diceritakan oleh Ikrimah di dalam tafsir Al-Imam Al-Baghawi ketika menyebutkan tentang ayat ini. Beliau membawakan perkataan Ikrimah, yang bahwasanya orang-orang jahiliyah terdahulu, kalau mereka bepergian, kemudian mereka berlabuh di tengah laut dan kapal mereka diombang-ambingkan, mereka yang tadinya membawa patung-patung yang mereka bawa itu, lalu mereka tinggalkan begitu saja, ya, ditinggalin, lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Orang-orang musyrikin mereka beriman dengan tauhid rububiyah, ya, mereka beriman dengan tauhid rububiyah. Di dalam surat Al-Ankabut, surat yang sama, Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Kalau seandainya engkau bertanya, wahai Rasul, kepada kaum musyrikin, siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Dan siapa yang mengatur matahari, bulan, seluruh alam semesta ini? Maka orang-orang musyrikin akan menjawab tanpa ragu, Allah. Ya. Jadi orang-orang musyrikin jahiliyah terdahulu, mereka beriman dengan tauhid apa? Tauhid rububiyah. Dan kalau mereka ditimpa kesulitan yang sangat berat, mereka akan meninggalkan patung-patung mereka dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berbeda dengan kondisi kaum muslimin sekarang. Sebagiannya saudara-saudara kita, ketika mereka ditimpa kesulitan, mereka malah datang meminta kepada selain Allah, ya, kepada penghuni kubur kah, kepada dukun-dukun, ya, kepada paranormal. Dan hal ini masih terus terjadi sampai saat ini. Oleh karena itu penting bagi kita menanamkan tauhid kepada diri kita dan juga kepada keluarga kita. Taib. Pertanyaan yang ke-8, ya.
Tadi yang ketujuh tauhid rububiyah sudah paham belum Pak? Jadi segala bentuk perbuatan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan, yang menghidupkan, mematikan, mengatur seluruh alam semesta ini, kita wajib imani bahwasanya itu hanya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan yang ke-8 yaitu ma huwa tauhidul ilah. Ini tauhid yang kedua, apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah? Kemudian di sini dijawab huwa ifraduhu bil ibadati kad-du'ai wad-dzabhi wan-nadri. Tauhid uluhiyah adalah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah, yaitu seperti berdoa, kemudian menyembelih, bernadar, segala bentuk macam ibadah yang kita lakukan kita tujukan hanya kepada siapa? Allah saja. Enggak boleh kepada yang lainnya. Ya, ini namanya tauhid uluhiyah. Enggak boleh kita menunjukkan salat kita misalnya atau sembelihan kita kepada malaikat Jibril. Ada enggak yang begitu, Pak? Ada apa enggak orang nyembelih tapi ditunjukkan untuk malaikat Jibril? Ada apa tidak? Ada, ya, yang seperti itu ada. Kemudian ada juga yang melakukan suatu ibadah tapi ditunjukkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada apa tidak? Ada, ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan para sahabat agar jangan gulu terhadap beliau. Apa gulu? Berlebihan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau disembah. Beliau nggak mau, ya. Beliau tidak mau disembah. Beliau nggak mau kalau beliau itu diagungkan, tapi di luar manzilah kedudukan beliau, ya, sampai disembah, sampai disujudin. Nabi nggak mau. Makanya ketika ada seorang sahabat yang sujud di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi apa responnya, Pak? Marah Nabi, ya, langsung marah. Ketika ada seorang sahabat yang sujud di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi langsung marah dan sahabat itu ditegur. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lau kuntu amiron an yasjudal mar'u li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau sekiranya aku diperbolehkan untuk memerintahkan seseorang sujud kepada selain Allah, maka yang aku perintahkan adalah seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Ya, kalau diperbolehkan. Tapi boleh apa enggak, Pak? Enggak boleh. Ya, makanya Nabi langsung marah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka kalau beliau disembah. Ya, beberapa hari sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan para sahabat agar jangan menjadikan kuburan beliau sebagai masjid. Artinya Nabi nggak mau disembah. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau disembah atau diperlakukan secara berlebihan. Ya, tapi sebagian kaum muslimin, ya, mereka terjatuh ke dalam perbuatan ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan ilah kalian adalah ilah yang satu. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, ya, kecuali hanya Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Ini ketika Nabi memerintahkan Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke Yaman kepada ahlul kitab. Siapa ahlul kitab, Pak? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya, kata
Nabi SAW kepada Mu'adz, "Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Jadikan yang pertama kali, wahai Mu'adz, engkau ajak mereka agar bersyahadat, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, artinya apa? Hal yang pertama kali dilakukan oleh orang yang beriman, ya, atau orang yang akan beriman, diajak agar mereka beriman, yaitu mereka benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah merupakan pokok seorang muslim, ya. Ketika dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tauhid, maka hidupnya akan tenang. Ya, hidupnya akan tenang karena dia akan tahu bahwasanya apa yang terjadi di alam semesta ini, apa yang terjadi kepada saya itu adalah merupakan bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Akan tenang hidupnya. Ya, ini diantara manfaat apa? Tauhid. Ya, sekali lagi, apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah, yaitu kita mengerahkan seluruh ibadah-ibadah kita, apa saja bentuknya ibadah, Pak, ya, hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah macamnya zikir atau sholawat, baca Quran, ya, sedekah, kemudian bernadar, menyembelih, ya, ini semua wajib ditunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak boleh kepada makhluk apapun, tidak boleh. Ya, bahkan kepada nabi pun tidak boleh, kepada malaikat pun tidak boleh. Nah, ini perlu kita pahami. Jadi bisa dibedakan, Pak, tentang tauhid rububiyah dan uluhiyah. Perbedaannya tahu? Kalau tauhid rububiyah berkaitan dengan perbuatan siapa? Allah, ya. Kita yakini bahwa ini perbuatan Allah, tidak ada campur tangan makhluk, ya. Tidak ada campur tangan apa? Makhluk. Sehingga dengan kita memahami ini, hati kita akan tenang. Ya, maka kita akan tahu ketika seseorang dia percaya misalnya kepada pawang hujan, ini perbuatan syirik apa bukan? Syirik. Syiriknya dalam tauhid apa dia? Rububiyah, ya. Karena yang menurunkan hujan sejatinya siapa? Allah, ya. Tidak bisa makhluk itu mengatur apa? Mengatur hujan, nggak bisa. Jangankan menahan air hujan, ya, menghilangkan apa? Menghentikan hujan. Jangankan melakukan itu, suruh tahan kencing aja dia, coba bisa nggak? Atau suruh nahan kentut, ya, suruh nahan kencing seharian, sakit nggak, Pak? Sakit, ya. Kalau ada pawang hujan, saya tantang kamu coba nahan kencing seharian. Bisa enggak? Mampu apa enggak dia? Enggak mampu, ya. Makanya jangan apa? Jangan artinya dia jangan coba-coba menahan air hujan, ya. Karena ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan kalau kita bertauhid, kita tidak akan mudah dibodohi, Pak. Ya, coba bayangkan orang yang, ya, ada masih banyak, ya, kaum muslimin yang ketika melakukan acara-acara yang mereka panggil siapa? Pawang hujan, dan dibayarnya tidak murah. Ya, bahkan yang ketika acara kemarin, acara besaran itu, ya, dipanggillah pawang hujan yang perempuan itu sampai dibayar berapa ratus juta tuh, ya. Subhanallah, hanya untuk menahan air hujan, dan dia pun tidak bisa. Dia pun tidak mampu. Taib, ini berkaitan dengan tauhid rububiyah dan juga tauhid uluhiyah. Kalau tauhid uluhiyah berkaitan dengan perbuatan siapa? Perbuatan hamba. Nah, tauhid yang ketiga, macam tauhid yang ketiga, yaitu tauhid asma was sifat. Apa yang dimaksud dengan tauhid asma was sifat? Nah, ini perlu konsentrasi, Pak. Tapi penting juga untuk kita fahami supaya kita nanti tidak keliru dalam memahami ini. Karena banyak kaum muslimin yang keliru dalam memahami hal ini. Taib, apa itu tauhid asma wa sifat? Huwa isbatu
huwa itsbatu ma wasafa Allahu bihi nafsahu fi kitabihi aw wasafahu rasuluhu fi ahadithi as-sahihati 'ala al-haqiqah. Tauhid asma wa sifat adalah kita tetapkan apa yang Allah sifatkan pada dirinya, ya, apa yang Allah sifatkan pada dirinya kita tetapkan, atau yang disifatkan pada Rasulnya oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya secara hakikat. Jadi kalau kita mendengar tentang nama dan sifat-sifat Allah baik dari Al-Quran atau dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wajib kita apain Pak? Kita tetapkan, ya. Bila takwil, nggak boleh ditakwil. Ya, ditakwil itu memberikan makna yang lain, ya, memberikan makna yang lain seperti tangan Allah diartikan dengan kekuasaan. Nah, ini tidak boleh. Ya, kalau disebutkan tangan Allah ya kita tetapkan itu tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah kita menetapkan bahwa tangan Allah bagaimana? Ya tidak seperti itu. Kita imani saja bahwa Allah memiliki apa? Tangan, ya. Wala tafwid, dan tidak boleh mentafwid. Mentafwid itu hanya menerima tekstualnya saja tapi menolak maknanya. Wala tamtsil, dan tidak boleh menyerupainya, ya, menyamakan tangan Allah Subhanahu wa taala dengan tangan makhluk. Kita imani Allah memiliki tangan, bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau saya tanya kepada bapak-bapak kenal sama kirdun? Apa kirdun? Monyet, tahu Pak? Ya. Kita akan terbayang bahwa tangan monyet sama tangan manusia sama apa enggak? Enggak. Ya, tangan monyet mah ada bulunya. Ya, kemudian tangan monyet mah kecil-kecil gitu. Pasti kita akan bisa membedakan bahwa oh ini tangan monyet berbeda dengan tangan manusia. Nah, kalau antara makhluk dengan makhluk saja yang lainnya bisa apa? Bisa berbeda, apalagi antara Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tinggi, maha sempurna dengan makhluknya, maka ini sangat-sangat bisa berbeda, ya. Kita menetapkan bukan berarti kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan makhluknya, ya. Wala ta'tilin, dan tidak boleh mentaktil. Mentaktil itu menghilangkan, ya, menghilangkan atau menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau mengingkari seluruhnya. Pokoknya tangan dihilangkan maknanya, ya, dihilangkan maknanya, dihilangkan, tidak diimani. Taib kal istiwa, seperti Allah beristiwa. Allah berfirman di dalam surat Toha apa Pak? Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Ya, dialah Allah Ar-Rahman, ya, bersemayam di atas 'arsy. Bersemayam di atas 'arsy, beristiwa. Ya, kita imani Allah apa? Beristiwa di atas 'arsy. Jangan kita takwil dengan istaula, Allah menguasai. Kalau kita artikan Allah menguasai, berarti sebelumnya ada yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak boleh. Ini akan menjadi makna yang rusak. Ya, kita imani saja Allah bersemayam di atas arsy, ya. Kita tidak perlu membayangkan Allah di atas arsy gimana ya? Apakah duduk, tiduran itu. Ini tidak boleh, ya. Tidak boleh dibayangkan sama seorang muslim tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh yang paling baik adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak ada yang bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya tentang perbuatannya, tapi yang ditanya tentang perbuatannya adalah manusia. Ya, jadi kita imani
Apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, kita imani tanpa menyamakan dengan makhluknya. Taib. Kemudian seperti an-nuzul. Apa nuzul, Pak? Turun. Ya, kata Nabi SAW, Allah itu turun ke langit dunia. Ya, di setiap sepertiga malam Allah turunnya, kita imani. Kita jangan membayangkan Allah turun tiap malam. Kalau di Indonesia malam, berarti di negara lain kan pagi itu. Berarti Allah sibuk mulu. Kita turun di Indonesia, turun di sini, turun di situ. Ini bayangan-bayangan yang seperti ini berasal dari pikiran siapa? Manusia yang terbatas. Ya, tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Mampu. Sebagaimana Allah menjadikan kita kaki, tangan, mata yang bisa melihat, ya, maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mampu. Ya, jadi kita jangan sekali-kali bertanya tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian wal yad, yaitu tangan. Allah memiliki tangan. Ya, kita imani bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Kan hati manusia itu berada di mana? Di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah yang membolak-balikan hati manusia. Makanya kita dianjurkan untuk berdoa. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati manusia, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dia itu tidak sama dengan sesuatu apapun, dan dia maha mendengar lagi maha melihat, ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, yanzilullahu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Allah di setiap malam turun ke langit dunia. Ya, jadi kita jangan bertanya tentang bagaimana Allah turun ke langit dunia. Ya, kita jangan bertanya tentang kaifiyatnya. Makanya Imam Malik ketika beliau lagi bermajlis ilmu seperti ini, kemudian Imam Malik ditanya, ya, tentang istiwa Allah bagaimana. Apa yang dilakukan Imam Malik? Beliau diam, ya. Lalu kemudian beliau tertunduk sampai beliau keringetan. Baru kemudian beliau menjawab, al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun was-su'alu anhu bid'atun wal imanu bihi wajibun. Ya, istiwa itu maklum. Ya, dia sudah diketahui. Lalu kemudian bertanya tentang kaifiatnya adalah tidak diketahui. Wal kaifu majhulun. Ya, artinya jangan kita bertanya tentang kaifiatnya. Dan bertanya tentang hal itu adalah merupakan pertanyaan yang bid'ah, yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Wal imanu bihi wajibun, dan mengimaninya adalah merupakan kewajiban. Jadi kita imani dan jangan bertanya-tanya tentang kaifiatnya. Apa yang dilakukan Imam Malik pada saat itu? Orang yang bertanya seperti itu diusir sama Imam Malik. Pergi kamu, keluar. Ya, karena pertanyaan ini tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Kita tidak meragukan keimanan para sahabat. Mereka dipuji di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mengikuti mereka karena mereka telah mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa mereka adalah generasi terbaik. Baik. Satu lagi pertanyaannya, Pak, yang terakhir, yaitu Aina Allah? Di mana Allah? Nah, ketika kita ditanya di mana Allah, ini pelajaran akidah kita ajarkan kepada anak-anak kita yang masih kecil-kecil, ya, pada ponakan, cucu, ajarkan, ya, tentang di mana Allah. Maka jawabannya adalah Allahu
fawqal arsy 'alas sama. Allah di atas arsy, ya, Allah di atas langit. Ya, ketika kita ditanya di mana Allah, fis sama, Allah di atas langit, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'alal arsyis tawa. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, zat yang maha penyayang, yaitu dia bersemayam di atas arsy, ya, dia bersemayam di atas arsy. Nah, ini merupakan fitrah manusia. Makanya kalau manusia ditanya atau kalau dia tertimpa kesulitan, mereka akan mengatakan apa Pak? Biasanya, udahlah, ini mah saya serahkan kepada yang di samping apa di bawah, yang di atas. Pasti manusia akan mengatakan seperti itu. Ini saya serahkan kepada yang di atas. Ini bentuk bahwasanya keimanan dia, ya, fitrah dia berbicara. Ya, fitrah dia berbicara bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada di mana? Di atas. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di atas. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang budak wanita, yang bertanya kepada seorang budak wanita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aina Allah?" Lihat, ini pelajaran yang langsung dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aina Allah? Di mana Allah? Maka kata sang budak tadi, Allah fis sama. Dia ada di langit, di atas maksudnya. Ya, dia ada di atas. Wa man ana, dan siapa aku? Lalu kata budak tersebut, anta Rasulullah. Engkau adalah utusan Allah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'tiqha, merdekakan budak ini karena sesungguhnya dia telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini rekomendasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seseorang mengatakan Allah di atas, ini menunjukkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah mengatakan Allah ada di mana-mana, Allah menyatu dengan makhluknya. Ya, pemahaman-pemahaman seperti ini ada di tengah-tengah kaum muslimin dan sangat disayangkan. Padahal ini merupakan bagian daripada akidah kita, pokok yang paling dasar yang seharusnya diketahui oleh seorang muslim. Ya, tarekat itu kalau ditanya, mereka itu akan bingung, Pak. Ya, tarekat yang menganut pemahaman-pemahaman yang sesat, ketika mereka ditanya tentang Allah Subhanahu wa taala, Allah di mana, mereka mengatakan Allah tidak di kiri, Allah tidak di kanan, Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah. Ya, berarti artinya apa? Allah tidak, kalau begitu Allah enggak ada dong. Nah, bingung juga mereka. Ya. Ada juga yang mengatakan Allah menyatu dengan seluruh makhluknya, berarti Allah menyatu dengan anjing. Gitu. Ada juga yang mengatakan Allah ada di mana-mana, berarti Allah ada juga di WC. Ya. Maka pemahaman Ahlus Sunnah, pemahaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga pemahaman para sahabatnya adalah pemahaman yang paling selamat dan sesuai dengan fitrah manusia. Ya, jadi ketika kita ditanya Allah Subhanahu wa taala di mana, maka kita katakan Allah fis sama. Ya, kita ajarkan akidah ini kepada anak-anak kita yang berumur 2 tahun. Ya, meskipun mereka belum paham. Nah, ajarin Allah di mana? Di atas, ya. Di mana Allah? Kita tanya, di mana Allah? Jawab, nah, di atas. Ya, ajarin. Ini fitrah, kita luruskan dan kita kuatkan fitrah mereka. Jangan sampai mereka itu ketika ditanya di mana Allah, mereka jawabnya Allah ada di mana-mana. Ya, Allah ada di hati manusia yang menyatu dengan makhluknya. Maka ini adalah pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Salah satu peristiwa yang sangat terkenal ya di tengah kaum muslimin yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau
bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa apa ini, Pak? Isra Mi'raj, ya. Kemana Nabi perginya? Ke bawah bumi, apa ke samping? Ke atas, ya. Menunjukkan Allah ada di mana? Di atas, ya. Ini udah jelas sekali. Peristiwa Isra Mi'raj ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ke atas. Ya, kemudian Nabi di situ kan diperintahkan atau diberikan risalah oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban apa? Salat, ya, secara langsung. Ya, ini menunjukkan bahwa salat adalah merupakan ibadah yang sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada pertanyaan, Pak? Sampai di sini ada yang mau bertanya? Kita sampai jam berapa ini? Jam 7 atau jam 8? Kalau tidak ada yang bertanya berarti saya yang bertanya kalau gitu. Paham ya, Pak ya? Paham nggak pelajarannya? Pahamin, harus paham, ya. Ini penting sekali. Karena kesyirikan itu dia bisa menimpa semua manusia. Artinya kesyirikan itu menimpa orang-orang yang berpendidikan, ya. Kita lihat sebagian kaum muslimin yang berpendidikan ketika mereka ditimpa kesulitan, ya mereka datangnya kemana? Ke kuburan, ya. Ketika mau jadi caleg, mintanya kemana? Ke kuburan, ya. Subhanallah. Artinya apa? Orang yang memiliki pendidikan tapi bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, sebagian arsitek, ya, kalau mereka membangun jembatan yang disembelih apa? Kambing. Alasannya untuk menguatkan jembatan. Ini perbuatan syirik, ya. Mereka berpendidikan, tapi terjatuh ke dalam kesyirikan, terjatuh. Padahal ini hal yang secara kasat mata hal yang sepele, tapi kenapa mereka bisa terjatuh? Karena tidak adanya tauhid dan juga iman di dalam dada mereka. Kurang mereka tentang hal ini. Baik. Kalau begitu kita cukupkan sampai di sini pertemuan. Ayat, silakan. Karena di Quran itu sebenarnya Allah dekat, lebih dekat dari Quran leher. Allah dekat lebih dari urat leher. Di surat apa itu, Pak? Surat ada yang tahu suratnya, bunyi ayatnya? Surat Al-Waqi'ah, ya. Min hablil warid, kalau tidak salah yang itu. Iya, sama di surat Al-Baqarah juga, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, sesungguhnya Allah ketika hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang diriku, katakanlah bahwasanya aku apa? Dekat, ya. Nah, kemudian sebenarnya ini akan dibahas di poin yang berikutnya, di pertanyaan selanjutnya, ya. Apakah Allah bersama kami? Iya, Allah bersama kita. Apanya yang bersama kita? Pendengarannya dan juga penglihatannya dan juga apanya? Ilmunya, ya. Pendengarannya, kemudian penglihatannya dan juga apa? Ilmunya. Bukan Allahnya yang menyatu dengan kita, bukan. Ya, Allah yang bersama kita itu apanya? Pendengarannya, penglihatannya dan juga apa? Ilmunya. Karena penglihatan Allah Subhanahu wa taala, pendengarannya, Allah melihat enggak seluruh makhluknya? Melihat, ya. Allah Subhanahu wa taala melihat seluruh makhluknya. Kemudian Allah mendengar seluruh makhluknya, mendengar. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui tentang segala macam perbuatan makhluknya. Allah tahu. Ya, makanya Allah katakan di dalam Al-Qur'an ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dikejar oleh kaum musyrikin waktu itu bersama Abu Bakar, ya, bersama Abu Bakar, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan takut, la takhaf, ya, innallaha ma'ana.
Kemudian di dalam Al-Qur'an juga Allah katakan dalam surat Thaha, yaitu Allah berfirman, qala la takhafa. Dia berkata, jangan kalian berdua takut. Innani ma'akuma asma' wa ara. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku bersama kalian. Ya, aku mendengar dan aku melihat. Jadi sekali lagi yang bersama kita apanya Pak? Pendengarannya dan juga penglihatannya, bukan secara zatnya dia bersama kita, ya, bukan secara zatnya dia bersama kita. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak hal itu Allah Subhanahu wa taala melihat seluruh makhluknya, ya, padahal Allah di atas? Bisa apa enggak? Bisa. Kita pernah melihat bulan dari sini, bulan kelihatan Pak? Kelihatan. Ketika kita pergi ke Jawa, bulan kelihatan nggak? Kelihatan juga. Ketika kita pergi ke mana, ke suatu daerah, bulan tetap kelihatan. Ya, ini makhluk, bulan makhluk. Ya, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang Arab mengatakan mazalna nasirun wal qamaru ma'ana. Ya, kemana saja kita berjalan, maka bulan itu tetap bersama kami. Artinya apa yang bersama kita? Penglihatan kita terhadap bulan tersebut. Ya, kita kemana saja bulan akan kelihatan. Ini antara makhluk dengan makhluk, apalagi penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa dipahami ya Pak ya. Jadi sekali lagi bukan zatnya yang bersama makhluk, tapi penglihatan, kemudian pendengaran Allah, dan juga ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada penyampaian atau kata-kata yang salah dari saya mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi